Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Argia Wailopari. Kali ini saya akan membawakan materi tentang distribusi listrik beserta peralatan-peralatannya. Nah, distribusi listrik itu sebenarnya apa? Nah, distribusi listrik itu adalah suatu tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik, di mana listrik dibawa dari sistem transmisi melewati gardu induk distribusi menuju ke konsumen listrik. Nah, seperti yang ada pada gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa dari gardu induk, trafo gardu induk 150 atau 20 kV, itu disitulah mulai yang dinamakan dengan distribusi listrik sampai kepada pelanggan atau konsumen. Nah, sedangkan sebelum dari trafo 20 kV ini, lebih tepatnya yang ini yang disebut dengan sistem transmisi. Nah, dalam distribusi listrik dikenal ada dua istilah, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Nah, apa perbedaan dari keduanya ini? Perbedaannya itu distribusi primer adalah jaringan distribusi yang berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya pada gardu induk distribusi menjadi tegangan menengah atau 20 kV, atau yang lebih kita kenal dengan nama JTM atau jaringan tegangan menengah. Nah, yang kemudian listrik ini akan disalurkan menuju trafo distribusi. Kemudian, distribusi sekunder itu apa? Distribusi sekunder merupakan jaringan distribusi yang bermula dari trafo distribusi yang diturunkan tegangannya menjadi tegangan rendah atau berkisar 220 volt sampai dengan 380 volt, atau yang lebih dikenal dengan nama jaringan tegangan rendah, yang kemudian listrik ini akan disalurkan menuju pelanggan. Nah, seperti pada gambar kita bisa lihat, distribusi primer itu dimulai dari nomor 3 sampai 4, lebih tepatnya sampai pada trafo step down. Nah, sedangkan nomor 5 dan sampai nomor 6 itu yang disebut dengan distribusi sekunder. Kita lanjut. Apa saja sih peralatan distribusi listrik itu? Nah, yang pertama itu adalah tiang listrik. Seperti yang pada gambar, banyak dari kita pasti sudah tahu tiang listrik itu seperti apa. Nah, tiang listrik itu apa? Tiang listrik merupakan suatu bahan yang terbuat dari besi, baja, beton, ataupun kayu yang berbentuk panjang bulat. Tiang listrik ini berfungsi untuk menempatkan atau meletakkan penghantar ataupun kabel listrik serta komponen-komponen sistem lainnya, misalnya trafo, isolator, dan lain-lainnya. Tiang listrik ini memiliki panjang minimal 9 meter. Kita lanjut ke peralatan yang kedua, yaitu transformator. Nah, transformator ini apa? Transformator merupakan suatu alat listrik yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan listrik AC menuju ke taraf tegangan lainnya tanpa mengubah frekuensinya. Pada sistem distribusi, transformator berfungsi untuk menurunkan level tegangan sehingga sesuai dengan tegangan kerja yang diinginkan. Trafo yang digunakan pada sistem distribusi adalah trafo jenis step down seperti gambar yang ini. Ini merupakan rangkaian lilitan dalam trafo step down, di mana lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Oke, kita lanjut ke peralatan yang ketiga, yaitu penghantar. Penghantar merupakan suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut sebagai konduktor. Konduktor yang baik ialah memiliki tahanan yang kecil. Penghantar berfungsi sebagai penyalur listrik dari gardu induk menuju ke konsumen. Kita lanjut ke peralatan yang keempat, yaitu isolator.
Isolator itu apa? Isolator merupakan bahan yang tidak bisa atau sulit menghantarkan atau melakukan perpindahan muatan listrik. Isolator ini berfungsi untuk melindungi kebocoran arus dan penghantar ke tiang maupun ke penghantar lainnya. Pada jaringan isolator yang dipakai biasanya itu ada 4 tipe, yaitu pin type insulator, post type insulator, suspension type insulator, dan spool type insulator. Seperti yang pada gambar kita bisa lihat sendiri bagaimana bentuk-bentuknya. Oke, kita lanjut ke peralatan yang kelima, itu recloser. Nah, ini merupakan recloser, biasanya dipasang di tiang listrik. Nah, recloser ini apa? Recloser merupakan alat yang berfungsi untuk memutuskan saluran secara otomatis ketika terjadi gangguan dan akan segera menutup kembali beberapa waktu sesuai dengan setting waktu yang telah ditetapkan. Biasanya alat ini disetting 2 kali, yaitu 2 kali memutus dan 2 kali penyambungan. Nah, kita lanjut ke peralatan yang keenam, yaitu fuse atau fuse. Nah, seperti ini bentuknya fuse. Nah, fuse merupakan alat yang berfungsi sebagai proteksi transformator distribusi yang mana akan memutuskan saluran apabila terjadi gangguan beban lebih maupun adanya hubung singkat. Pada saluran tegangan menengah, fuse yang digunakan ini dinamakan dengan fuse cut out atau FCL. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh yaitu arrestor. Nah, arrestor ini apa? Arrestor merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi peralatan distribusi, khususnya trafo, terhadap tegangan lebih yang diakibatkan oleh sambaran petir ataupun tegangan transient yang tinggi dengan cara mengalirkan surge current ataupun arus denyut ke tanah. Nah, kita bisa lihat sendiri di gambar. Arrestor ini letaknya berdekatan dengan transformator seperti ini. Nah, yang ini. Oke. Nah, kita lanjut ke peralatan yang ke-8, yaitu kapasitor. Kapasitor merupakan alat yang dapat berfungsi untuk menyimpan energi dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal muatan listrik. Pada jaringan distribusi, kapasitor ini berfungsi untuk memperbaiki atau memperbesar faktor daya pada sistem penyaluran. Nah, kapasitor yang digunakan ini disebut dengan bank kapasitor. Nah, seperti yang digambar ini merupakan bank kapasitor ataupun lebih tepatnya kumpulan beberapa kapasitor. Nah, ini merupakan kapasitornya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin dari kalian mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menyambung kabel PLN? Nah, cara menyambungnya itu ya dengan menggunakan alat ini, yaitu konektor. Konektor itu apa? Konektor adalah alat yang berfungsi untuk menggabungkan piranti atau kabel yang satu dengan kabel yang lainnya. Konektor yang biasanya digunakan pada distribusi listrik ialah jenis konektor SR atau sambungan rumah twist. Nah, seperti ini jenis konektor yang biasa digunakan untuk menyambung kabel-kabel yang ada di jalan maupun kabel-kabel yang akan masuk ke konsumen seperti ini. Nah, kita lanjut ke yang ke-10, yaitu suspension small angel assembly. Suspension small angel assembly ialah suatu alat yang berfungsi sebagai tempat menggantung kabel pada tiang penyangga atau tiang yang lurus. Artinya, suspension small angel assembly ini digunakan pada tiang-tiang yang kabelnya itu lurus saja, artinya tidak berkelok-kelok. Nah, seperti ini. Nah, kabel yang biasanya diletakkan itulah kabel yang berjenis netral. Jadi ini merupakan yang netral, sedangkan yang tidak digantungkan di bracketnya itu disebut sebagai itulah yang fasa. Oke, kita lanjut ke yang ke-11. Yang ke-11 bernama large angel assembly. Hampir sama dengan fungsi dari suspension small angel assembly, namun bedanya apa? Bedanya itu ialah large angel assembly adalah alat yang berfungsi sebagai tempat untuk menggantungkan kabel pada tiang belokan atau
tiang yang terletak pada tikungan dengan kabelnya itu berkelok atau kabelnya itu berbelok dengan sudut yang kurang lebih 45 derajat. Kabel yang diletakkan itu di bracketnya itu adalah kabel yang berjenis netral. Nah, pada jenis yang ini ada dua yang diletakkan, ada yang di sebelah sana dan yang ada di sebelah sini, seperti pada gambar yang ini. Nah, kita lanjut ke peralatan yang kedua, yaitu fixed dead end assembly. Nah, fixed dead end assembly ini adalah alat yang berfungsi sebagai tempat untuk menggantungkan kabel pada tiang akhir ataupun awal mula tiang yang akan dipasangi kabel. Nah, kabel yang diletakkan juga di bracket itu tetap sama, itu kabel yang berjenis netral. Oke, kita lanjut ke peralatan yang ke-13, itu load break switch atau LBS. Nah, LBS ini apa? LBS atau saklar pemutus beban adalah peralatan hubung yang digunakan sebagai pemisah ataupun pemutus tenaga dengan beban nominal. LBS ini tidak dapat bekerja secara otomatis ketika terjadi gangguan, jadi harus harus dibuka tutup secara manual. Dibuka dan ditutupnya LBS ini hanya untuk memanipulasi beban. Jadi ini adalah bentuk LBS biasanya pada tiang listrik juga, saya lihat sendiri. Nah, kita lanjut ke peralatan yang ke-14, yaitu circuit breaker. Nah, circuit breaker ini apa? Circuit breaker ini adalah peralatan pemutus yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik dalam keadaan berbeban. Circuit breaker ini dapat dioperasikan pada saat jaringan dalam kondisi normal maupun saat sedang terjadi gangguan. Nah, circuit breaker ini biasanya kita dapat jumpai di gardu induk seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjut ke alat yang ke-15, yaitu bernama disconnecting switch. Nah, disconnecting switch ini adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Dalam gardu induk, disconnecting switch ini terpasang di transformator bay, transmission line bay, busbar, dan bus kopal. Disconnecting switch ini dibagi regimenya, yaitu pemisah putar, luncur, pemutus siku, kemudian pemutus engsel, dan juga pemutus pantograf. Seperti ini gambar-gambarnya dari kelima jenis disconnecting switch. Nah, kita lanjut ke yang ke-16, yaitu busbar. Busbar ini apa? Busbar adalah semacam rel yang berfungsi sebagai titik pertemuan atau titik hubung antara transformator daya, saluran udara tegangan tinggi, dan saluran kabel tegangan tinggi, serta komponen listrik lainnya yang ada pada daerah tersebut atau ada pada switch yard. Nah, biasanya kita bisa jumpai di gardu induk biasanya, seperti ini bentuknya. Nah, peralatan yang ke-17 yaitu panel kontrol. Panel kontrol ini adalah sebuah kesatuan alat yang berfungsi untuk mengetahui atau mengontrol kondisi gardu induk dan merupakan pusat lokal dari gardu induk tersebut. Di dalamnya berisi saklar, indikator, meter, anuisiator maupun komponen-komponen pendukung lainnya. Seperti ini gambarnya. Nah, biasanya ini ada di gardu induk. Oke, kita lanjut ke yang ke-18, yaitu PHB-TR ataupun perlengkapan hubung bagi tegangan rendah. Nah, PHB ini apa? PHB ini adalah sebuah alat yang dipasang pada sisi tegangan rendah atau sekunder sebuah trafo. Nah, PHB ini berfungsi untuk menghubungkan serta menyalurkan atau mendistribusikan listrik atau tenaga listrik dari output trafo menuju ke konsumen melalui jaringan tegangan rendah. Nah, bentuknya itu seperti ini. Biasanya itu ada di tiang listrik bagian bawah. Mungkin kita sering melihatnya pada tiang listrik ada yang seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan PHB. Nah, ini merupakan bagian dalam dari PHB tersebut.
Nah, kita lanjut ke yang ke-19 bernama terminasi kabel. Terminasi kabel ini apa? Terminasi kabel merupakan perlengkapan sambungan yang biasanya disebut sebagai selongsong kabel yang berfungsi untuk melengkapi bagian sisi kabel yang satu yang sifatnya harus disesuaikan dengan sisi kabel yang lainnya. Artinya seperti ini, ada 3 cabang. Nah, keluarnya itu menjadi satu cabang seperti ini. Seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjut ke komponen yang terakhir, peralatan distribusi yang terakhir atau yang ke-20 itu KWH meter. KWH meter ini apa? KWH meter merupakan suatu alat pengukur yang memiliki fungsi untuk mengukur jumlah pemakaian energi atau jumlah pemakaian daya konsumen dalam satuan waktu tertentu. KWH meter memiliki 2 jenis, yaitu yang bertipe analog, yang ini disebut tipe analog, dan yang ada yang bertipe digital atau yang seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja tentang distribusi listrik beserta peralatan-peralatannya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya atas materi ini. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.